Cerbung, jangan harap aku mau kembali. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update episode selanjutnya. Selamat membaca, terima kasih. Janji bertemu dengan teman Naila malam ini sudah kusanggupkan. Setelah menyusui Uwais, aku pun pamit berangkat. Sebuah kafe yang sedang hit di kota Banda menjadi tempat yang kami pilihkan. Kak Cut, ini teman baik aku yang aku maksudkan tadi sore. Naila mulai memperkenalkanku pada wanita manis bernama Kak Cut. Aku tersenyum canggung, lalu mengangguk kecil sambil mengulur tangan. Salam kenal Kak, saya Syarifah. Terima kasih karena sudah mau meluangkan waktu kakak untuk bertemu kami di sini. Kak Cut segera menyambut uluran tanganku. Ia menjabat dengan hangat. Seketika senyum tulus wanita bernama lengkap Cut Syakila itu berhasil mencairkan semuanya. Sekilas aku memperhatikan gaya hijabnya yang sangat modis itu. Jujur aku menyukainya. Kak Cut terkekeh, lalu ia menjawab, sebenarnya kakak yang sedang memanfaatkan kamu, Syah, untuk bisa bertemu dengan anak sultan ini. Seketika kami semua terkekeh hingga suasana menjadi lebih leluasa. Setelah cukup lama saling berbagi cerita, akhirnya ku beranikan diri menyampaikan alasan yang paling utama berada di sini malam ini. Kak Cut mendengarkan dengan seksama. Saya mengerti tentang kemarahanmu, Syah, tapi untuk menuntut seseorang, kita harus punya bukti kuat terlebih dahulu. Menurutku, yang paling penting sekarang adalah masalah perceraian kalian. Bukankah sidang mediasinya lusa? Tanya Kak Cut sambil menatap muka. Aku mengangguk samar, lalu Kak Cut kembali berujar. Mungkin kamu tidak bisa menuntut Juwai atas kasus perbuatan tidak menyenangkan terhadap keluargamu. Tapi kamu bisa menjadikan keberadaannya sebagai bukti untuk memperlancar perceraian kalian berdua. Itu pun jika kamu sudah mantap untuk bercerai. Aku sependapat dengan Kak Cut, Syah. Kamu harus menyelesaikan masalah rumah tanggamu dulu. Naila ikut berkomentar. Aku mengernyit. Saat Naila mengedipkan sebelah matanya ke arahku, lalu ia berujar, ingat, ada cinta si bos yang sedang menantimu. Naila, satu cubitan mendarat di pinggang gadis itu. Hari yang paling kutakutkan akhirnya tiba. Entah sudah berapa belas menit aku hanya mematung di depan cermin rias, melihat lebih lama wajah tirus yang mulai terawat ini. Beberapa kali aku bertanya pada pantulan cermin sendiri, apakah sudah yakin untuk melanjutkan perceraian ini? Lalu berkali-kali senyum licik Juwai terbayang di antara pantulan. Aku dengar dari Sahara hari ini perempuan itu melangsungkan wisuda. Pasti Bang Hadi lebih memilih menemani wisuda istri barunya daripada menghadiri sidang mediasi perceraian kami. Syah, sumpah kamu cantik banget sekarang. Wajah tirus yang seni cabi itu bikin mataku nggak mau berkedip. Ucapan Naila kemarin siang berhasil membuat senyum kembali melengkung. Ah, benarkah yang anak manja itu katakan jika aku sangat cantik? Tanpa terasa, kedua tangan sudah menengkuk mengenai pipi. Oh Tuhan. Seorang petugas menuntunku untuk masuk ke sebuah ruangan. Di sana, seorang pria parubaya dengan pakaian koko dan kopiah hitam mempersilahkanku untuk duduk. Waktu untuk kami melakukan proses mediasi sudah lewat 15 menit yang lalu. Tapi, Bang Hadi belum juga menampakkan batang hidungnya. Akhirnya, mediator memutuskan untuk menunda acara ini. Apakah dia tidak datang? Tanya seseorang secara tiba-tiba. Aku yang sedang menekur layar ponsel karena sedang membalas pesan singkat Naila, impulsif mendongak. Lalu mendapati dua mata elang surya sedang menatapku.
Untuk beberapa detik, tatapan kami terkunci. Aku tenggelam dalam ekspresinya yang ambigu itu. Hingga akhirnya, Surya kembali mengajukan tanya. Apakah kamu mengharapkan dia hadir lalu mencegah perceraian dengan sekuat tenaga? Aku terhenyak mendengar pertanyaan itu lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan ke sembarangan arah. Surya lalu memilih duduk di sampingku. Maaf jika aku bukanlah salah satu wanita yang nyaman bercerita tentang perhara rumah tangganya kepada lelaki lain. Lalu aku berpaling menatap Surya. Kau sendiri, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah sedang mengurus surat cerai juga? Surya terkekeh seketika. Lalu ia menjawab dengan bahasa yang sulit untuk kucerna. Bagaimana mungkin aku mengurus surat cerai jika untuk menikah saja aku harus sabar menunggu giliran kedua? Maksudmu? Surya tersenyum lebar. Aku merasa kedua bola matanya telah menempel di wajahku saking intensnya ia memandang. Bahkan saat bibirnya hendak bergerak karena ingin mengucapkan sesuatu, jantungku tiba-tiba saja berdegup kencang. Yang kau tunggu-tunggu sudah datang, ucap Surya sambil menunjuk ke sampingku dengan gerakan dagunya. Seketika aku menghela nafas yang tadi sempat tertahan, lalu menoleh ke arah yang Surya maksudkan. Bang Hadi, pria itu setengah berlari untuk mengulung jarak. Dalam sekejap, tubuhnya telah menjulang di hadapan kami. Ja, abang benar-benar minta maaf. Juwai terus saja memaksa abang untuk menemani wisudanya hari ini. Umi juga ada di sana bersama keluarga Juwai. Makanya, abang sampai terlambat datang ke pengadilan. Lalu, tanyaku datar. Sungguh aku tidak peduli alasan apapun yang ia berikan. Bagiku, semuanya tidak memberi pengaruh apapun. Ja, kamu tidak marah kan? Abang janji, mediasi selanjutnya, abang pasti akan datang tepat waktu. Ujar Bang Hadi lagi. Ia terlihat gugup dan sungguh-sungguh. Bahkan ia tak peduli jika ada atasannya di sini. Oh, terserah kamu. Kamu datang atau tidak, mediasi ini tetap saja hasilnya sama. Kita tidak pernah menemui kata damai. Apalagi setelah istrimu itu datang menemui orang tuaku, lalu mengamuk di sana hanya karena perkara uang 20 juta itu. Bang Hadi terlihat terkejut. Apakah ia baru tahu jika istrinya itu wanita barbar? Usai berucap, aku berniat pergi. Surya segera menarik ujung lengan bajuku. Biar aku yang antar kamu pulang, Syah, tawar pria itu. Seketika sepasang netra Bang Hadi berubah merah padam. Syah, abang mau ketemu dengan bayi kita, Uwais. Kita pulang bareng aja ya. Sekalian belanja keperluan anak kita. Kamu tahu kan, abang tidak terlalu paham masalah begituan. Kini, giliran Bang Hadi menarik tanganku. Lagi-lagi Surya berusaha mencegahnya. Ingat, secara agama kalian sudah bercerai. Kau sudah menolaknya. Jadi, bisakah kau tidak mengganggu Syarifah lagi? Sengit Surya, ia menatap tajam bawahannya itu. Seperti seorang anak kecil yang marah ketika miliknya ada yang ganggu. Kami pasti akan rujuk kembali. Bertengkar dan kesalahpahaman itu hal yang wajar dalam berumah tangga. Jadi, bisakah Anda tidak ikut campur? Bang Hadi lalu menyeret tanganku. Ayo Syah, ajaknya lagi. Syah, kamu lupa dengan apa yang sudah lelaki itu lakukan kepadamu? Kau lupa kamu datang ke sini untuk menceraikannya? Surya mulai meninggikan nada suara. Suasana menjadi tegang. Bang Hadi dan Surya sama-sama memaksa untuk mengantarkanku pulang. Bersyukur aku berhasil menengahinya. Surya, terima kasih karena kamu mau meluangkan waktu untuk menemani aku di sini. Aku sengaja memberi penekanan pada kata menemani. Terlihat Bang Hadi mengeratkan rahangnya. Biar saja. Syah, Surya mohon.
Sorot matanya membuatku dilema. Beruntung logika masih tetap berfungsi bahwa ia sama berbahayanya dengan Bang Hadi. Tapi aku harus pulang, dan aku akan pulang dengannya saja. Senyum kemenangan berkah. Bang Hadi sempat tersenyum sinis ke arah Surya sebelum ia berusaha menarik tanganku, namun segera aku tepiskan. Aku turun di sini saja. Bang Hadi berpaling seketika. Tolong pinggirkan mobilnya, pintaku lagi. Segera Bang Hadi menyatakan keberatannya. Tapi rumah emak masih jauh ya, masa kamu mau turun di sini? Kesal mendengar omong kosongnya itu, aku memejamkan mata sekilas, lalu kembali berujar. Kamu gak dengar aku ngomong apa tadi? Tolong pinggirkan mobilnya. Akhirnya Bang Hadi menurut. Aku lekas membuka pintu mobil untuk keluar. Setiap kali bertemu dengannya, suasana hatiku menjadi seperti ini, panas. Kenapa? Kamu mau menyusul pria kayak itu? Hardik Bang Hadi setelah aku mengabaikan kalimatnya yang pertama. Kamu pikir aku tidak tahu jika kamu bermimpi untuk menjadi calon istrinya, hingga sok ngaku-ngaku padaku hari itu. Wajar kan jika aku ingin menjadi istrinya? Dia tampan, kaya, memperlakukanku dengan lembut, perhatian, cukup. Kamu itu masih berstatus istri sah abang. Jangan pernah lupakan itu, jadi pergaulanmu. Hanya di mata negara, karena keputusan cerai belum diputuskan hakim. Tapi, secara hukum agama, kau bukan siapa-siapaku lagi. Jadi, aku berhak mengejar bahagiaku sendiri. Nafas Bang Hadi naik turun. Ia tercengang dengan kedua tangannya terkepal kuat. Syarifah, tolong jangan seperti ini.